Jangan langsung halo. Sabar. Sabar. Dua, tiga masuk. Masjid Gede Mataram merupakan masjid tertua di Yogyakarta, sekaligus saksi perkembangan Islam di Yogyakarta. Kok gitu sih? Lupa nadanya. Lucu banget. Coba aja aku punya HP satu lagi. Masjid Gede Mataram Kota Gede merupakan masjid tertua di Yogyakarta, sekaligus saksi perkembangan Islam di Yogyakarta, terutama Pulau Jawa. Masjid ini dibangun pada tahun 1578 dan selesai pada tahun 1587. Sudah. Ciri khas Hindu dan Buddha pada bangunan masjid ini masih tampak jelas. Salah satunya yaitu gapura yang berbentuk padu raksa. Bangunan inti masjid merupakan bangunan Jawa yang berbentuk limas. Kota Gede merupakan ini. Ayo. Pintu Gates merupakan gapura kecil yang berada di Selatan Kota Gede. Pintu Gates merupakan gapura kecil yang berada di selatan Kota Gede. Pintu Gates merupakan gapura kecil yang berada di selatan Kota Gede. Di balik
Kamu jalannya jangan cepet-cepet. Kamu gali gapura ini. Nah, gitu. Jangan kayak orang dikejar. Di balik gapura ini terdapat masih banyak. Di gapura ini masih terbanyak. Kenapa sih? Di balik gapura ini masih terdapat banyak bangunan-bangunan Jawa kuno klasik dan unik. Di balik gapura ini masih terdapat banyak bangunan-bangunan Jawa kuno yang klasik dan unik. Ayo. Kampung tersebut memiliki bangunan-bangunan joglo yang terdapat ukiran-ukiran, juga jendela dan pintu yang besar, namun memiliki corak yang berbeda. Kelingit banget muka kita, coy. Yang damai, yang ikutin aku jalan. Udah tasnya bocor banget. Jelek. Suasana kampung yang tenang dan damai dengan tata lingkungan yang rapi dan bersih membuktikan belum ada orang. Suasana kampung yang tenang dan damai dapat membuktikan maaf ya. Suasana kampung yang tenang dan damai Suasana kampung yang tenang dan damai dan lingkungan Suasana kampung yang tenang dan damai dan tata lingkungan yang rapi dan bersih menunjukkan bahwa masyarakat di kampung ini sangat menjaga kebersihan serta kerukunan antar tetangga. Suasana kampung yang tenang dan damai dengan tata lingkungan yang bersih dan rapi menunjukkan bahwa masyarakat serius. Apa ya yang harus kuhapus? Oh, ini hapus aja kan? Oh, ini yang udah jadi tapi Tapi kan nggak boleh, jangan dihapus. iya Nanti. makanya. Oh, semuanya dikirim ke aku dulu. Oh iya, kayak tadi kata kamu. Dokumen. Tuh. Semua aja lah ya, apa. Langsung aja bisa. Aku kayak gini. Lagi mikir, Lagi mikir. lagi loading. Apa sih ada hewan nih? Asli. Lagi mikir. Nah, kenapa yang itu? Nggak tahu. Anjay, banyak ya. Gak bisa. Ingat-ingat lah tuh sampai mana. Yang ini nggak usah dibatalin aja. Kok nggak bisa gitu? Yang ini aja dari sini aja deh. Gitu kan. Lapar kali aku. Tuh apa tuh dia kayak gitu tuh? Aku takutnya nanti dia jelek, nggak usah ya. Kenapa emang?
Takutnya nanti udah kekirim tapi nanti hasilnya. Lihat dulu makanya. Oh, udah. Kenapa kamu slide? Tunggu dulu. Ngantuk cuy. Aku nggak ngantuk, cuma haus. Baru satu. Jelek jaringannya. Coy. Suasana kampung yang tenang dan damai dengan tata lingkungan yang rapi dan bersih menunjukkan masyarakat di sini sangat menjaga lingkungan dan kerukunan antar masyarakat. Halo pemirsa, selamat siang. Sekarang saya sedang di sini. Halo pemirsa, sekarang saya sedang berada di UGM Kota Gede. UGM ini dulunya milik pasangan Parto Darsono yang berprofesi sebagai pengusaha batik dan perak. UGM ini dulunya milik pasangan Parto Darsono yang berprofesi sebagai pengusaha batik dan perak. Setelah pasangan ini rumah ini tidak terawat dan hancur. Lewat kata-kata. Setelah pasangan ini meninggal dunia tanpa memiliki anak, rumah ini tidak terawat dan rusak akibat gempa bumi pada tahun 2000. Lalu tahun 2007 rumah ini dibeli oleh UGM untuk dirawat dan dilestarikan sebagai program jangka panjang UGM. Program ini dilakukan untuk membantu komunitas lokal Kota Gede untuk menghidupkan kembali kawasan wisata mereka. Program ini dilakukan untuk membantu komunitas lokal Kota Gede. Program ini dilakukan untuk membantu komunitas lokal Kota Gede untuk menghidupkan kembali kawasan wisata mereka. Green. UGM ini diresmikan pada UGM ini di oh iya benar. Lucu banget mukanya. Udah, nggak ada aku matiin. UGM ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tahun 2009 dan dibuka untuk umum. UGM ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tahun 2009 dan dibuka untuk umum sebagai tempat cagar budaya.
Ngan Yogyakarta Hadiningrat atau yang biasa kita kenal sebagai Kota Yogyakarta. Yogyakarta adalah ibu kota sekaligus pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota ini adalah kota yang mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa. Yogyakarta terkenal dengan Istana Sultan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta, di mana keluarga Sultan Yogyakarta berada. Kota ini juga dikenal sebagai kota pelajar, kota wisata, dan kota budaya, serta memiliki julukan Bumi Handayani dan memiliki moto Rasa Sukawesi Projo, Yogyakarta Terus Mandiri, yang berarti dengan rasa gembira membangun daerah istimewa Yogyakarta yang baik dan selamat terus berdiri tegak. Kota Gede atau Kota Gede adalah sebuah kemanteran di kota Yogyakarta. Nama Kota Gede diambil dari nama kota lama Kota Gede yang terletak di perbatasan dengan Kabupaten Bantul di sebelah selatan. Wilayah Kota Gede hanyalah bagian dari hutan alas Mentau yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya untuk Ki Ageng Pemanahan yang saat itu berhasil menaklukkan area Penangsang. Setelah itu wilayah tersebut menjadi ibu kota, sebuah kerajaan baru yang dibentuk oleh Sutawijaya, anak dari Ki Ageng Pemanahan yang menyatakan untuk lepas dari pengaruh Pajang. Sutawijaya yang kemudian menjadi penguasa dengan gelar Panembahan Senapati menamai wilayah tersebut dengan nama Kesultanan Mataram Kota Gede, kemudian menjadi ibu kota Mataram hingga masa kepemimpinan anaknya Panembahan Anyar-Hawati. Kemudian kerajaan itu terpecah menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1755. Terpecahnya Mataram menjadi dua membuat kawasan Keraton Lama Kota Gede ikut terpecah. Sebelum 1952, wilayah Kota Gede terbagi menjadi dua bagian, sebagian lain milik Kesunanan Surakarta dan sebagian lain milik Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Adapun setelah kemerdekaan, wilayah Kota Gede Ngayogyakarta dilebur ke dalam Kota Yogyakarta dan dibentuk sebuah kemanteran dengan nama yang sama. Sedangkan enklave Kota Gede Surakarta dilebur ke dalam wilayah Kabupaten Bantul. Banyak sekali wisata-wisata yang dapat kita kunjungi di Kota Gede. Dan di sini saya akan mengajak pemirsa ke beberapa tempat di Kota Gede. Halo, selamat siang pemirsa. Kini kami sedang berada di Masjid Gede Mataram yang berlokasikan di Kota Gede. Masjid Gede Mataram Kota Gede merupakan masjid tertua di Yogyakarta, sekaligus saksi perkembangan Islam di Yogyakarta, terutama Pulau Jawa. Masjid ini dibangun pada tahun 1578 dan selesai pada tahun 1587. Masjid ini dibangun pada era Panembahan Senapati dengan melibatkan banyak masyarakat yang saat itu sedang memeluk agama Hindu dan Buddha. Masjid ini dibangun oleh Ki Ageng Pemanahan atas saran gurunya yang bernama Sunan Kalijaga. Ciri khas Hindu dan Buddha pada bangunan masjid ini masih tampak jelas, salah satunya yaitu gapura yang berbentuk padu raksa. Bangunan inti masjid merupakan bangunan Jawa yang berbentuk limasan. Keistimewaan lain yang dipunyai masjid ini adalah pada bagian luar yang terdapat sebuah beduk lama. Beduk dulunya hadiah dari Nyai Pringgit yang sampai sekarang masih terdengar sebagai penanda waktu sholat. Kota Gede merupakan peradaban salah satu kerajaan terbesar di Jawa, yaitu Kerajaan Mataram. Banyak cagar budaya yang dapat kita kunjungi di Kota Gede, salah satunya yaitu Between the Gates. Between the Gates merupakan gapura kecil yang berada di selatan Kota Gede. Di balik gapura ini masih terdapat banyak bangunan-bangunan Jawa kuno yang klasik dan unik. Kampung tersebut memiliki bangunan-bangunan joglo yang terdapat ukiran-ukiran, juga jendela dan pintu yang besar, namun memiliki corak yang berbeda. Suasana kampung yang tenang dan damai dengan tata lingkungan yang rapi dan bersih menunjukkan masyarakat di sini sangat menjaga lingkungan dan kerukunan antar masyarakat. Halo pemirsa, sekarang saya sedang berada di Oma UGM Kota Gede. Oma UGM ini dulunya milik pasangan Parto Darsono yang berprofesi sebagai pengusaha batik dan perak. Namun setelah pasangan ini meninggal dunia tanpa memiliki anak, rumah ini tidak terawat dan rusak akibat gempa bumi pada tahun 2006. Lalu tahun 2007 rumah ini dibeli oleh UGM untuk dirawat dan dilestarikan sebagai program jangka panjang UGM. Program ini dilakukan untuk membantu komunitas lokal Kota Gede untuk menghidupkan kembali kawasan pusaka mereka. Oma UGM ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tahun 2009 dan dibuka untuk umum sebagai tempat cagar budaya. Rumah ini memiliki nuansa asli Jawa yang sangat kental sampai sekarang. Rumah ini terdiri dari beberapa ruang seperti pendopo, dapur, ruang makan, tempat istirahat, dan halaman belakang. Barang-barang dan hiasan-hiasan rumah semua masih asli dari pemiliknya dahulu. Tidak ada unsur modern yang tercampur di sini. Ada banyak barang-barang antik yang menarik perhatian pengunjung, seperti kursi, mesin ketik, sepeda, peralatan dapur, dan juga tombak pusaka. Tombak pusaka ini disimpan di ruangan khusus yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu. Rumah ini dipakai untuk berbagai kegiatan, seperti pemotretan periode, acara reuni, kegiatan tugas-tugas kuliah dan sekolah, juga sekedar tempat bersantai para warga di sekitarnya karena suasana yang sejuk.
Selanjutnya, kami berkunjung ke toko buku Nathan. Bertempatan di Jalan Bondorakan, Bulungan 5, Perangkat Kota Gede, Yogyakarta, toko buku Nathan mulai buka pukul 9 pagi hingga 6 sore setiap hari. Toko buku Nathan berada dalam sebuah bangunan nuansa Jawa klasik yang ternyata telah dikukuhkan sebagai bangunan cagar budaya. Toko buku ini berada di komplek bangunan Nathan's Royal Heritage atau dalam bahasa Jawa disebut Dalam Nathan, yang sudah dibangun sejak 1857. Bangunan dengan perpaduan arsitektur budaya Eropa dan Jawa ini tetap terawat meski sudah berumur lebih dari seabad. Selanjutnya, terdapat bangunan pendopo yang terletak di tengah antara kafe dan toko buku. Pendopo ini menjadi pusat kegiatan budaya untuk latihan gamelan dan tari tradisional. Pertunjukan tradisi tersebut dapat ditonton melalui media sosial Instagram. Tidak kalah unik, Dalam Nathan juga memiliki museum cukup lengkap yang berisi koleksi Jawa seperti batik, mebel, lukisan, logam, perak, dan emas. Pengunjung museum perlu membayar 50.000 untuk mendapatkan pengalaman kunjungan museum dengan seorang pemandu dengan mendapatkan welcome drink. Sumpah anjing, gue sampai lapar loh mikirin ini. Nangis. Mana 5 menit tadi, 8 menit itu kita harus mengurangin 3 menit. Tapi aku sama Bewa mau nyoba tanya bapaknya dulu sih, kayak nanti gimana, nanti ya Allah aku mau nangis banget sumpah. Ntar tanya apa yang harus dikurangin atau diganti atau gimana, itulah Ya di ACC atau enggak gitu. Di ACC atau enggak. Ntar kalau misalkan emang benar-benar enggak di ACC, ya udahlah kita ngulang dari awal, nggak apa-apa. Ini aku sampai merinding ini aku. Bulu kuduku naik. Kota Gede atau Kota Gede adalah sebuah kemanteran di kota Yogyakarta. Nama Kota Gede diambil dari nama kota lama, yaitu Kota Gede, yang terletak di berbatasan dengan Kabupaten Bantul di sebelah selatan. Wilayah Kota Gede hanyalah bagian dari hutan alas mental yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya untuk Ki Ageng Pamanahan yang saat itu berhasil menaklukkan Arya Penangsang. Setelah itu, wilayah tersebut menjadi kota sebuah kerajaan baru yang dibentuk oleh Sutawijaya, anak dari Ki Ageng Pamanahan, yang menyatakan untuk lepas dari pengaruh Pajang. Sutawijaya yang kemudian menjadi penguasa dengan gelar Panembahan Senapati, menamai wilayah tersebut menjadi Kesultanan Mataram Kota Gede. Kemudian menjadi ibu kota Mataram hingga masa kepemimpinan anaknya, Panembahan Anyakrawati. Kemudian kerajaan itu terpecah menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1755, lalu terpecahnya Mataram menjadi dua membuat kawasan Keraton Lama Kota Gede ikut terpecah. Sebelum 1952, wilayah Kota Gede terbagi menjadi dua bagian, sebagian lain milik Kesunanan Surakarta atau merupakan sebuah enklave dan sebagian lain milik Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Adapun setelah kemerdekaan, wilayah Kota Gede Ngayogyakarta dilebur ke dalam kota Yogyakarta dan dibentuk sebuah kemanteran dengan nama yang sama, sedangkan enklave Kota Gede Surakarta dilebur ke dalam wilayah Kabupaten Bantul. Halo, selamat siang pemirsa. Kini kami sedang berada di Masjid Gede Mataram yang berlokasikan di Kota Gede. Masjid Gede Mataram Kota Gede merupakan masjid tertua di Yogyakarta, sekaligus saksi perkembangan Islam di Yogyakarta, terutama Pulau Jawa. Masjid ini dibangun pada tahun 1578 dan selesai pada tahun 1587. Masjid ini dibangun pada era Panembahan Senapati dengan melibatkan banyak masyarakat yang saat itu sedang memeluk agama Hindu dan Buddha. Masjid ini dibangun oleh Ki Ageng Pamanahan atas saran gurunya yang bernama Sunan Kalijaga. Ciri khas Hindu dan Buddha pada bangunan masjid ini masih tampak jelas, salah satunya yaitu gapura yang berbentuk madu raksa. Bangunan inti masjid merupakan bangunan Jawa yang berbentuk limasan. Keistimewaan lain yang dimiliki masjid ini adalah pada bagian luar yang terdapat sebuah beduk lama. Beduk dulunya hadiah dari Nyai Pringgit yang sampai sekarang masih terdengar sebagai penanda waktu sholat. Mimbar di dalam dari bahan kayu yang diukir indah dapat dijumpai di bagian dalam masjid. Mimbar ini adalah hadiah dari Sultan Palembang kepada Sultan Agung, tetapi mimbar asli sudah tidak dipakai lagi. Banyak cagar budaya yang dapat kita kunjungi di Kota Gede, salah satunya yaitu Between the Gates. Between the Gates merupakan gapura kecil yang berada di selatan Kota Gede. Di balik gapura ini masih terdapat banyak bangunan-bangunan Jawa kuno yang klasik dan unik. Kampung tersebut memiliki bangunan-bangunan joglo yang terdapat ukiran-ukiran, juga jendela dan pintu yang besar, namun memiliki corak yang berbeda.
Suasana kampung yang tenang dan damai dengan tata lingkungan yang rapi dan bersih menunjukkan masyarakat di sini sangat menjaga lingkungan dan kerukunan antar masyarakat. Halo pemirsa, sekarang saya sedang berada di Oma UGM Kota Gede. Oma UGM ini dulunya milik pasangan Parto Darsono yang berprofesi sebagai pengusaha batik dan perak. Namun, setelah pasangan ini meninggal dunia tanpa memiliki anak, rumah ini tidak terawat dan rusak akibat gempa bumi pada tahun 2006. Lalu, tahun 2007 rumah ini dibeli oleh UGM untuk dirawat dan dilestarikan sebagai program jangka panjang UGM. Program ini dilakukan untuk membantu komunitas lokal Kota Gede untuk menghidupkan kembali kawasan pusaka mereka. Oma UGM ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tahun 2009 dan dibuka untuk umum sebagai tempat cagar budaya. Rumah ini memiliki nuansa sejawa yang masih kental sampai sekarang. Rumah ini terdiri dari beberapa ruang seperti pendopo, dapur, ruang makan, tempat istirahat, dan halaman belakang. Barang-barang dan hiasan-hiasan rumah semua masih asli dari pemiliknya dahulu. Tidak ada unsur modern yang tercampur di sini. Ada banyak barang-barang antik yang menarik perhatian pengunjung, seperti kursi, mesin ketik, sepeda, peralatan dapur, dan tombak pusaka. Tombak pusaka ini disimpan di ruang khusus yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu. Rumah ini dipakai untuk berbagai kegiatan seperti pemotretan prewedding, acara reuni, kegiatan tugas-tugas kuliah maupun sekolah. Juga sekedar tempat untuk bersantai warga di sekitarnya karena suasana yang Halo, selamat siang pemirsa. Kini kami sedang berada di Masjid Gede Mataram yang berlokasikan di Kota Gede. Masjid Gede Mataram Kota Gede merupakan masjid tertua di Yogyakarta, sekaligus saksi perkembangan Islam di Yogyakarta, terutama Pulau Jawa. Masjid ini dibangun pada tahun 1578 dan selesai pada tahun 1587. Masjid ini dibangun pada era Panembahan Senopati dengan melibatkan banyak masyarakat yang saat itu sedang memeluk agama Hindu dan Buddha. Masjid ini dibangun oleh Ki Ageng Pemanahan atas saran gurunya yang bernama Sunan Kalijaga. Ciri khas Hindu dan Buddha pada bangunan masjid ini masih tampak jelas, salah satunya yaitu gapura yang berbentuk madu raksa. Bangunan inti masjid merupakan bangunan Jawa yang berbentuk limasan. Keistimewaan lain yang dimiliki masjid ini adalah pada bagian luar yang terdapat sebuah beduk lama. Beduk dulunya hadiah dari Nyai Pringgit yang sampai sekarang masih terdengar sebagai penanda waktu sholat. Mimbar di dalam dari bahan kayu yang diukir indah dapat dijumpai di bagian dalam masjid. Mimbar ini adalah hadiah dari Sultan Palembang kepada Sultan Agung, tetapi mimbar asli sudah tidak dipakai lagi. Halo pemirsa, sekarang saya sedang berada di Oma UGM Kota Gede. Oma UGM ini dulunya milik pasangan Parto Darsono yang berprofesi sebagai pengusaha batik dan perak. Namun, setelah pasangan ini meninggal dunia tanpa memiliki anak, rumah ini tidak terawat dan rusak akibat gempa bumi pada tahun 2006. Lalu, tahun 2007 rumah ini dibeli oleh UGM untuk dirawat dan dilestarikan sebagai program jangka panjang UGM. Program ini dilakukan untuk membantu komunitas lokal Kota Gede untuk menghidupkan kembali kawasan pusaka mereka. Oma UGM ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tahun 2009 dan dibuka untuk umum sebagai tempat cagar budaya. Rumah ini memiliki nuansa sejawa yang masih kental sampai sekarang. Rumah ini terdiri dari beberapa ruang seperti pendopo, dapur, ruang makan, tempat istirahat, dan halaman